Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam rubrik politik embongan bersama Gus Beti di sini. Ya. Aku akan coba merespon apa yang dikatakan oleh Menteri Agama beberapa waktu yang lalu itu. Itu sepertinya dia lagi memberikan sambutannya dalam sebuah acara apa gitu, kurang jelas juga, di salah satu pondok pesantren ya. Dan sebetulnya sih ini menjadi public clowned ya, yang semua sudah pada tahu sebetulnya ada apa memangnya dengan politik identitas. Gue mau tanya, apa salahnya dengan politik identitas? Dan yang dimaksud politik identitas itu politik yang seperti apa? Sesuatu aturan, kalau dia menjadi aturan kan itu harus tegas dong. Bukan sesuatu yang samar-samar. Ya. Gue telah buka KBBI, identitas dulu ya. Kita jangan sampai rame politik identitas tapi nggak tahu identitas itu apa. Identitas itu gampang, itu ciri, ya. Ciri sehingga orang itu bisa dikatakan, oh ini dia. Jadi atau ciri-ciri itu identitas. Partai aja beridentitas kok. Kalau nggak ada identitasnya gimana mau dikenal? Kita tahu warna merah. Berarti persepsi kita sudah dibangun, itu identitas dari partai ini. Biru, partai ini. Kuning, partai ini. Putih, partai ini. Itu identitas. Jadi dalam dunia politik saja, warna itu menjadi identitas. Terus ada yang nggak suka dengan politik identitas lah. Seolah-olah politik identitas itu menjadi sesuatu yang mengerikan gitu. Semua kita itu beridentitas. Ada nggak yang tidak beridentitas? Gue mau tanya. Gue beridentitas apa? Sering pakai giwang, pakai rantai, pakai kalung, rambutnya gondrong, itu identitas. Ya. Belum lagi yang dimaksud politik identitas itu, kalau identitas itu tadi ciri ya, atau ciri-ciri, dengan itu bisa kita tahu yang dimaksud itu siapa, dilihat dari ciri-cirinya. Ya. Makanya KTP itu perlu penjelasan. Agama itu menjadi salah satu identity. Kan dulu sudah ada ya wacana dalam KTP agama dihapus saja. Itu sableng atau gimana ini? Gue heran, kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini mau dibawa kemana? Sekarang gue mau tanya lagi, yang dimaksud politik identitas itu politik yang gimana? Politik yang membawa agama. Oke, agama yang mana? Kan harus clear kalau itu memang menjadi aturan main. Ya. Harus clear, jangan main sindir-sindir saja, harus clear. Sehingga kita tahu mana yang melanggar hukum, mana yang tidak. Bila perlu dipatenkan menjadi hukum. Di sana kita bertarung nanti. Ya. Selama ini kan politik identitas itu selalu mengarah agama, dan agama itu Islam. Dan memangnya kenapa? Kalau bawa-bawa agama. Ya. Kalau bawa agama memang gue mau tanya, kenapa rupanya? Apakah karena gue Islam, memilih pilihan gue Pak RT yang Islam, terus gue bermusuhan dengan saudara gue yang beragama Hindu, Katolik, Kristen, Protestan, Kristen, Buddha, terus gue bermusuhan, apa begitu? Ya, sepertinya kita terlalu kekanak-kanakan ya untuk bersikap di dalam demokrasi ini. Demokrasi itu perlu sikap dewasa, gitu loh. Kan nggak berarti gue Islam, gue memilih pemimpin Pak RT misalkan, RT gue atau Pak Lurah Islam. Itu apakah terus diartikan gue bermusuhan dengan saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang beragama di luar sana terus jadi musuh? Kan nggak begitu. Ya,
Tapi kan framing ini sudah merusak, sudah jahat sekali terhadap Islam. Jadi politik identitas itu selalu orang yang berpolitik ya menggunakan agama, dan agama itu Islam. Waduh, kok jahat sekali. Sama seperti teroris. Teroris terus Islam. Padahal yang menteror bukan orang Islam juga ada loh. Ini kan di framing Islam itu menjadi dimarginalkan. Sesuatu yang kurang baik Islam. Sesuatu yang bahkan tidak baik Islam. Politik identitas Islam. Pernah nggak itu nyasar ke agama lain? Nanti teroris Islam. Ada nggak teroris yang bukan Islam? Yang lucunya lagi, tadi gue lihat sekilas ada capres, ya pasangannya cawapres, ya capres itu pasangan cawapres, ya di YouTube itu gue belum sempat lihat, cuman sekilas lewat itu, mereka tidak akan melakukan politik identitas. Nah, kan ini menjadi sebuah pembenaran, seolah-olah politik identitas itu haram, tidak boleh. Ini capres-cawapresnya juga perlu dikasih kajian nih, supaya ngerti dia. Ini capres-cawapres model apa yang begini ini? Dalam pemilihan itu yang tidak boleh memaksakan pilihan, itu yang tidak boleh. Seseorang memilih berdasarkan identitasnya, itu natural dan itu boleh. Dan identitas bukan hanya agama saja, apapun bisa menjadi identitas. Agama itu menjadi salah satu identitas. Tapi identitas bukan hanya agama. Sedangkan bangsa kita, yaitu menjadikan agama itu identitas bangsa kita. Kita ini bukan negara agama, tapi ini negaranya orang yang punya agama. Agama itu menjadi identitas dalam kita berbangsa bernegara. Buka saja, atas berkat rahmat Allah. Itu berarti negara ini meskipun bukan negara agama, ini negaranya orang yang punya agama, jadi bukan sekuler. Terus terpisah antara negara dan agama, nggak begitu. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Itu buktinya kita itu menggunakan agama menjadi identitas bangsa kita. Kita bangsa yang punya agama. Bukan bangsa yang tidak beragama. Ya. Cobalah kembali ke sejarah. Atas berkat rahmat Allah. Sudah jelas itu kok. Kita kan mengakui eksistensi dari Allah itu kita akui. Ini atas berkat rahmat Allah kemerdekaan ini. Setelah kita berjuang, baru dirahmati dengan kemerdekaan itu. Begitu juga dikembangkan dalam Pancasila. Ketuhanan yang ini negaranya orang punya agama, bukan tidak punya agama. Terus bagaimana agama mau dipisahkan dari negara? Kan jadinya sekuler itu. Jadi framing ini membuat kekacauan, maka aku mengajak semua saudara-saudaraku Islam untuk melawan framing itu, bahwa tidak benar apa yang di-framing terhadap Islam. Islam ini agama damai, agama yang menghormati perbedaan. Ya. Jadi yang gue heran, yang ngomong itu Menteri Agama. Ya. Melarang politik identitas. Identitas itu maksudnya apa? Kan harus dijelaskan. Kalau maksudnya agama, agama apa? Jangan main, orang Jawa bilang ceman-cemon seperti itu. Main sindar-sindir seperti itu. Yang clear aja kalau ngomong. Ya. Jadi, yang namanya Indonesia itu negaranya orang yang punya agama. Bukan negara orang yang nggak punya agama. Jadi agama itu menjadi identitas kita sebagai bangsa, gitu loh. Terus mau dipisahkan, gitu. Seseorang memilih berdasarkan identitas itu apakah salah? Apakah salah dalam demokrasi seperti itu? Coba, mana pakar-pakar demokrasi, dosen-dosen ngumpul sini. Yang nggak boleh itu memaksakan pilihan terhadap seseorang, itu yang nggak boleh. Ya, berikutnya, apakah misalkan gue memilih Pak RT, Pak Lurah, Pak apa kok berdasarkan identitas, terus gue akan bermusuhan dengan orang lain yang itu adalah saudara gue sendiri yang dipisahkan secara identitas?
Kan ya enggak toh. Jadi kalau misalkan orang Islam ya memilih sesuai identitasnya, yang dipilih yang Islam, kan dia tidak lalu bermusuhan dengan Hindu, dengan Buddha, dengan Kristen, entah itu yang Katolik, Protestan, tetap aja itu saudara dia. Ini yang jadi kacau karena framing-framing, ya itulah karena sekarang keterbukaan informasi dan media massa itu tergantung mau di mana dia digoreng. Itu yang jadi pembicaraan. Seharusnya tokoh-tokoh Islam ini berbicara dong, jangan diem saja. Ya, sekarang gue tidak bisa menyampaikan secara holistik, karena itu memang perlu kajian yang holistik. Islam itu agama yang lengkap. Jangankan memilih pemimpin. Ya. Kita mau makan aja ada aturan. Kita mau minum itu ada aturan. Mau tidur ada aturan. Untuk hal-hal yang sepele seperti itu juga ada aturan. Ya. Apakah memilih pemimpin yang itu nanti akan mengurusi kehidupan publik, itu nggak ada aturan dalam Islam. Gitu loh. Jadi sosok sebagai menteri agama, cuman memang kurang clear yang dia maksud itu identitas itu agama atau bukan. Ya. Seharusnya dikelirkan supaya kita bela-belaan sama-sama tahu, kita diskusi. Kan nggak masalah. Bertengkar dalam pemikiran itu kan sesuatu bukti bahwa di antara kita demokrasinya jalan, bukan pokoknya. Ya, kita dengar di sini. Ini nggak tahu yang dimaksud. Kita lihat apakah calon pemimpin kita ini pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Ya, jelas ya. Memang ada yang harus diluruskan dalam ucapannya, menggunakan agama untuk kepentingan politiknya. Itu memang ya benar, tidak boleh. Berarti politiknya itu ya lebih powerful, lebih berharga dibanding agamanya. Tidak. Kalau begitu memang oke, tapi yang perlu gue duduk permasalahkan supaya jelas. Ketika orang memilih, meskipun dia nggak bilang agama apa yang dia maksud, memilih pemimpin berdasarkan identitas agama, itu boleh. Ya. Jadi memang ini kajiannya nggak bisa singkat, perlu panjang, karena nanti jadi masalah lagi. Ada yang orang menggunakan agama menjadi kepentingan politik yang dia bilang tadi. Gimana caranya? Ya secara administrasi dia Islam. Secara administrasi dia Islam. Administrasi, tapi kelakuan dalam hidupnya dia Islam enggak. Ini juga nanti jadi masalah. Makanya mengaji itu perlu supaya kita tahu. Yang dimauin itu adalah pemilihan identitas ya, atau politik identitas berdasarkan agama, dan itu Islam. Itu bukan Islam sekedar administrasi, KTP-nya Islam terus dia dipilih. Enggak. Yang dimaksud adalah Islam yang luar dalam. Identitas, birokrasinya, administrasinya Islam. Kelakuan dalam kehidupannya juga Islam. Dia tahu mana halal, mana haram. Bukan hanya sekedar administrasi birokrasi Islam, KTP-nya Islam, oh ya kita pilih. Oh, kok enak. Enggak begitu. Makanya ini perlu duduk bareng, perlu bicara bareng, supaya kita mendapatkan satu formula yang tepat dalam berdemokrasi. Gitu loh. Apakah dilarang ya memilih berdasarkan identitas?
Dan agama memang menjadi salah satu identitas. Dan negara kita itu menggunakan agama itu, Anda mau setuju mau atau tidak setuju, agama itu identitas bangsa kita. Bangsa kita itu bukan bangsa yang tidak beragama gitu loh. Sudah aku sebutkan tadi, ya, atas berkat rahmat Allah, sudah aku sebutkan tadi, ketuhanan yang Maha Esa. Itu identitas kita. Kalau berbangsa, bernegara aja kita beridentitas, salah satunya agama, terus berpolitik tidak boleh. Sayangnya tadi dia nggak ngomong agama itu agama yang mana. Apakah agama apapun, setahu gue nih ya, tidak pernah mengajarkan orang hidup brengsek. Ini kan kita berbicara secara horizontal ya, agama apapun. Jadi seorang pemimpin ya, kalau dia taat terhadap agamanya, agama apapun ini, ya, pasti dia menyayangi rakyatnya. Tidak menjolimi rakyatnya. Karena tidak ada satu agama pun ya mengajarkan, kamu jadi pemimpin yang zolim, itu dia belum pernah dengar. Gitu loh. Jadi ya biarin saja menggunakan politik identitas dan identitas yang dimaksud agama, apa salahnya? Memangnya ada aturan dalam berdemokrasi tidak boleh menggunakan agama sebagai identitas politik gitu. Jadi kacau-kacau gitu ya. Kacau-kacau. Karena apa? Nggak diduduk permasalahkan secara benar. Ya. Tapi ya dari semua ini yang gue mau, ayo kita duduk, kita bicarakan yang benar itu gimana berdemokrasi. Ya. Karena bagaimanapun bangsa kita itu bangsa yang beragama. Meskipun negara kita bukan negara agama. Yes. Ya. Jadi silakan saja berpolitik identitas dan identitas itu agama. Silakan saja. Yang tidak boleh itu memaksakan pilihan atau memaksakan identitas. Orang itu harus beridentitas seperti gue, itu yang nggak boleh. Intinya paksa memaksa dalam demokrasi itu tidak boleh. Ya, nggak boleh. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi trigger untuk kita diskusikan bersama. Duduk para pakar, duduk. Nanti ustadz-ustadz, kiai-kiai duduk. Khususnya yang Islam bagaimana. Nanti undang yang Kristen juga, Hindu, Buddha, undang juga bagaimana. Duduk bareng. Ya, bagaimana Kristen dalam memilih pemimpin, Islam memilih pemimpin, Hindu memilih pemimpin, Buddha memilih pemimpin. Sehingga dapat satu formulasi yang itu indah. Gitu loh. Jangan apa-apa yang diserang Islam. Politik identitas, agama. Terus agama apa? Islam. Ada teroris, jahat, siapa? Terus Islam. Loh, Islam tidak begitu, bos. Ya. Oke, sampai di sini dulu ruang diskusi kita. Ya, Anda setuju, sampaikan di kolom komentar. Tidak setuju, sampaikan. Bebas-bebas saja. Ya, sampai ketemu lagi bersama Gus Beti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.